Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Azizah, NPM 20230201100046. Saya dari Universitas Islam Madura, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika B. Pada video kali ini, saya akan membuat dan menjelaskan mengenai flowchart tentang program dari sebuah toko sederhana. Menurut saya, penugasan yang sudah ditugaskan ini adalah program dari sebuah toko sederhana, sesuai dalam bahasa pemrograman Python pada layar video ini. Flowchart ini saya buat untuk memenuhi pojok UAS Praktikum 10 data. Langsung saja kita ke perintah yang ditugaskan. Pertama-tama kita membuka aplikasi Dap.io seperti yang mana sudah ditugaskan menggunakan Dap.io. Bisa juga menggunakan website ataupun aplikasi. Berhubung di sini saya sudah mendownload aplikasi Dap.io-nya. Jadi saya akan mencari aplikasi Dap.io. Nah, ini dia. Pilih Create New Diagram. Setelah itu klik. Nah, di sini Save As, di mana saya akan meng-save dengan Google Plus. Save. Dalam penugasan ini sudah diketahui, mana ini termasuk program dari sebuah toko sederhana. Nah, di sini saya akan membuat flowchart-nya. Sebelum membuat alur dan simbol-simbol flowchart, kita harus tahu penjelasan flowchart itu sendiri. Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau proses secara visual. Dalam konteks pemrograman atau sistem informasi, flowchart digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan alur kerja atau algoritma dari suatu program atau sistem. Nah, di sini simbol-simbol dalam flowchart untuk pembuatan dari sebuah toko sederhana, yaitu saya menggunakan, yang pertama, saya menggunakan terminator untuk memulai dan untuk mengakhiri. Fungsi terminator di sini menunjukkan titik awal dan akhir dari suatu alur. Kita langsung ketik saja program dimulai untuk program selesai. Saya juga menggunakan terminator. Program selesai. Nah, untuk simbol flowchart yang kedua, di sini saya menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan simbol data atau jajaran genjang. Yang pertama itu untuk sebelumnya jajaran genjang. Fungsi dari jajaran genjang menunjukkan proses atau tindakan yang dilakukan oleh pengguna atau sistem. Nah, yang pertama itu untuk pilihan menu login. Pilihan menu login. Pilihan menu login. Enter 1 admin, enter 2 kasir, enter ketiga keluar. Nah, setelah itu data atau jajaran genjang yang kedua untuk menu admin. Untuk menu admin. Nah, untuk lebih efisien kita Ctrl D saja untuk menduplikatnya. Yang kedua itu untuk menu kasir. Nah, yang keempat, jajaran genjang atau data untuk
tampilan data produk. Ctrl D, ID produk. Ya. Setelah itu jumlah stok. Jumlah stok. Jumlah stok. Dan yang terakhir, jumlah yang terjual. Sebelum saya membuat alur dari flowchart ini, saya akan membuat simbolannya terlebih dahulu. Sebelum membuat alur dari flowchart ini, saya akan memilih simbolannya terlebih dahulu, agar nanti memudahkan untuk membuat alurnya. Nah, yang ketiga, simbol decision atau belah ketupat. Belah ketupat. Nah, ini. Fungsi belah ketupat ini menunjukkan kondisi atau keputusan yang harus diambil. Biasanya memilih dua cabang, yaitu true atau false. Nah, yang pertama untuk verifikasi password admin atau kasir. Password Nah, setelah itu untuk tambah produk, saya juga menggunakan decision tambah produk. Kita duplikat saja ya. Duplikat. Tambah produk, lihat daftar produk. Nah, yang ketiga, kelola stok produk. Kelola stok produk. Kelola stok produk. Setelah kelola stok produk, maka lihat laporan penjualan. Ctrl D. Setelah itu ada lakukan transaksi. Dan yang terakhir itu ada logout. Logout. Nah,
Untuk simbol-simbol yang 3 ini sudah cukup dan kita masuk ke simbol yang keempat. Simbol yang keempat itu yaitu proses. Proses menunjukkan langkah atau menu yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, di sini yaitu saya mengisi dengan proses ini dengan nama produk. Nah, nanti akan diproses nama produk. Nah, yang kedua, harga produk. Terus yang ketiga, stok produk. Dan yang keempat, kategori produk. Yang kelima, berhasil ditambahkan. Yang kelima, berhasil ditambah. Dan yang terakhir, berhasil dicatat. Nah, dalam simbol-simbol ini sudah lengkap algoritma yang ada pada sebelumnya itu. Tapi saya menambahkan logika saya. Nah, selanjutnya saya akan membuat alur dari flowchart dari simbol-simbol ini. Nah, sekarang saya akan membuat alur dari simbol-simbol dalam flowchart ini. Nah, yang pertama yaitu program dimulai. Setelah itu input atau output jajaran panjang untuk memasuki menu login. Nah, seperti ini. Tinggal klik panah jika sudah sesuai. Nah, jika sudah lurus, tinggal klik panah atau bisa juga dibilang row. Nah, setelah menu pilihan menu login. Nah, setelah pilihan menu login, saya akan pilih password saya admin atau password saya kasir. Nah, seperti ini. Jika ada garis-garis biru, itu artinya sudah lurus. Dan row atau panahnya tidak akan berbelok-belok. Nah, seperti ini alurnya. Setelah
Setelah berbentukan ketupat ini, saya akan melanjutkan ke jajaran genjang menu admin. Menu admin. Nah, semisal kita memilih satu untuk login menjadi admin, nah yang akan diproses adalah menu admin. Nah, setelah itu langsung kita beri panah ke bawah untuk lanjut. Jika sandinya benar, maka akan memproses menu admin. Kita harus memberi tag true. Nah, setelah itu lanjut ke opsi-opsi yang ada pada menu admin. Opsi pertama yaitu tambah produk. Tambah produk. Kita tambahkan nomor 1. 1. Tambah produk. Setelah itu lihat daftar produk. Si angka ya, biar tahu opsinya nomor berapa. Setelah lihat daftar produk, maka kelola stok produk. Nah, 3. Kelola stok produk. Nah, yang keempat itu lihat daftar produk. Nah, yang keempat itu lihat laporan penjualan. Loh. Setelah itu kita di menu admin langsung logout. Logout. Nah, ketika ini setelah itu saya akan menambahkan opsi pada tambah produk. Ketika saya memilih tambah produk, maka yang akan diproses yaitu tambah produk dengan nama produk. Nama produk. Nama produk, setelah itu harga produk. Setelah harga produk, maka yang akan diproses yaitu stok produk. Dan yang terakhir yaitu kategori produk. Nah, dalam pembuatan ini, jika saya memilih tambah produk, maka ketika kategori produk sudah ditambahkan, maka akan kembali lagi ke menu admin. Seperti ini. Seperti ini. Nah,
Untuk pilihan yang kedua, lihat daftar produk. Di sini akan memproses sebuah tampilan data produk. Nah, seperti ini. Jika tampilan data produk sudah ditampilkan, maka akan kembali lagi proses ke menu admin. Nah, seperti ini. Untuk opsi yang ketiga, kelola stok produk, maka yang akan diproses yaitu ID produk. Nah, untuk opsi yang ketiga yang diinput yaitu ID produk. Setelah ID produk, maka yang akan di-input yaitu jumlah stok. Yang mana jumlah stok ini bisa dikurangi atau ditambah. Seperti itu. Nah, setelah itu balik ke proses, berhasil ditambah. Setelah proses berhasil ditambah, maka akan kembali lagi ke menu admin. Ke depan lagi. Seperti ini. Nah, untuk opsi yang keempat, kurang angkanya ini, keempat. Lihat laporan penjualan. Maka yang akan diproses adalah tampilan data produk. Kita kontrol D saja. Nah, panah ke bawah. Nah, setelah memproses tampilan data produk, maka akan kembali lagi ke menu admin. Menu admin. Setelah itu logout, yaitu opsi kelima. Ketika memilih opsi logout, maka akan kembali lagi ke menu pilihan menu login, admin, atau kasir, dan keluar. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan dulu sini. Nah, untuk melanjutkan. Nah, ini jika login sebagai menu admin. Nah, untuk login sebagai menu kasir, maka akan menambah input-output menu kasir di paling bawah. Menu kasir. Dalam menu kasir ini, jika benar passwordnya, maka akan masuk yang pertama, ada pilihan lakukan transaksi,
lihat daftar produk, dan logout. Nah, di sini ada untuk melakukan yang pertama yaitu lakukan transaksi. Satu, lakukan transaksi. Nah, yang kedua itu lihat daftar produk seperti menu admin. Kita langsung Ctrl D saja. Nah, setelah opsi lihat daftar produk, maka akan ada lagi opsi logout. Kita Ctrl D saja. Nah, kita rubah nomornya ke nomor 3. Nah, jika menu kasir memilih melakukan transaksi, maka yang akan diproses oleh melakukan transaksi ini yaitu ID produk pertamanya itu ID produk. ID produk. Jika menu kasir yang dipilih untuk melakukan transaksi, maka yang akan diinput yaitu ID produk. Kita Ctrl D saja. Taruh di sini. Ctrl D. Yang kedua, setelah ID produk, maka yang akan diinput itu jumlah yang terjual. Nah, ini. Dan yang terakhir yaitu berhasil dicatat. Ini. Untuk opsi yang kedua, lihat daftar produk. Sama seperti dalam proses menu admin, yaitu menampilkan data produk. Nah, ketika berhasil dicatat, maka akan kembali lagi ke menu kasir. Akan kembali lagi ke menu kasir. Nah, setelah itu ketika yang dipilih opsi 2, maka akan memproses maka yang diinput tampilan data produk dan akan kembali lagi ke menu kasir. Nah, setelah itu menu logout. Menu logout ini akan kembali lagi ke proses pilihan menu login. Kita akan menyambungkan ke menu sini. Untuk itu kita bisa salah. Nah, ketika kita sudah selesai untuk pilihan menu login, maka kita akan jika kita memilih keluar, maka yang akan diproses yaitu program selesai. Nah, untuk itu kita agar kita tidak bingung dalam simbol-simbolnya, agar saya tidak bingung dalam simbol-simbolnya, saya akan memberikan warna pada simbol-simbol ini sesuai dengan saya akan memberikan warna pada simbol-simbol ini. Jika simbolnya sama, saya akan memberikan warnanya dengan sama. Nah, program dimulai.
program dimulai, saya akan memberikan warna hijau. Maka jika program berakhir, saya akan memberikan warna hijau juga. Karena simbolnya sama. Nah, setelah itu pilihan menu login. Pilihan menu login ini saya akan berikan warna oranye. Maka semuanya yang berbentukan seperti ini akan saya rubah dengan warna oranye. Nah, setelah itu kita warnai belah ketupat ini dengan warna ungu. 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 Nah, untuk simbol proses ini, saya akan berikan warna biru. Nah, di sini saya akan menambahkan retake, di mana jika proses password admin dan kasir itu benar, maka akan memproses menu admin. Nah, jika menu admin itu salah, maka akan logout kembali lagi ke pilih menu login. Nah, ini akan saya berikan retake false. Hingga di sini false juga, saya akan menduplikatnya saja. Nah, Nah, ketika menu admin dan memilih opsi 1, jika pilihan dalam opsi 1 ini benar, maka akan memproses nama produk sehingga akan kembali lagi ke menu admin. Dan maka di sini akan saya beri true. Sama di sini juga. Saya akan beri retake true. Nah, seperti ini. Jadi, untuk proses ke bawah ini, itu adalah proses true. Yang diproses itu adalah benar. Dan jika yang ke samping ini, maka yang diproses itu false atau salah. Seperti itu. Nah, dan yang kedua, menu kasir sama seperti menu admin, alurnya. Jika ke samping itu false, yang ke bawah itu adalah true. Seperti itu. Saya akan menambahkan retake dengan kata F saja, false. Yang akan saya duplikat sampai logout. Nah, seperti itu.
untuk proses yang ke bawah itu adalah true, benar. Nah, seperti itu. Di sini, ketika password admin atau password kasir salah, maka akan kembali lagi ke pilihan menu login. Kita akan menambahnya dengan garis tanpa ini. Nah, jadi di sini akan memproses retake